Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Science Talk, bicara tentang sains. Hari ini kita akan belajar tentang planet-planet tata surya. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan hari ini, ayo kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah teman-teman sudah tahu apa pusat dari sistem tata surya? Apa saja planet-planet tata surya? Dan apakah semua planet di tata surya dapat dihuni oleh makhluk hidup? Coba teman-teman pikirkan terlebih dahulu. Sambil teman-teman pikirkan, kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem tata surya, planet-planet, dan karakteristik planet-planet. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, ayo kita baca terlebih dahulu. Tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Berdasarkan artikel dari detik.com, Pluto sudah kehilangan predikat sebagai planet terkecil dalam tata surya. Pluto kini tidak memenuhi kriteria disebut planet. Pluto kehilangan predikat tersebut bukan karena ukuran dari planet ini berubah atau muncul planet lain yang lebih kecil, melainkan karena sebutan planet sudah tidak lagi disematkan bagi Pluto. Dilansir dari detik.edu, pada tahun 1930, astronom Amerika yaitu Clyde Tombaugh menemukan Pluto dan menjadikannya sebagai planet ke-9 dalam tata surya. Namun, pada tahun 2006, Pluto sudah tidak lagi digolongkan menjadi sebuah planet. Nah, kita lanjut untuk materi hari ini. Sebelum kita membahas tentang planet-planet, teman-teman perlu tahu apa itu sistem tata surya. Tadi sudah sempat kita singgung sedikit ya. Jadi, sistem tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan sebuah objek yang mengelilinginya. Tata surya terletak di dalam galaksi Bima Sakti. Selanjutnya, sebuah planet dapat dikatakan sebagai planet jika memiliki atau memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki orbit mengelilingi lintasan. Yang kedua, memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bentuknya cenderung bulat. Yang ketiga, memiliki jalur orbit yang bersih, artinya tidak ada benda langit lain dalam orbitnya. Nah, teman-teman sudah tahu ya kenapa Pluto tidak bisa disebut planet, karena Pluto tidak memenuhi ketiga kriteria atau syarat untuk dikatakan sebagai planet. Nah, kira-kira Pluto tidak memenuhi kriteria atau syarat yang nomor berapa ya? Nanti akan kita bahas di akhir. Oke, kita lanjut untuk membahas anggota sistem tata surya yang pertama, yaitu matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Matahari memiliki gravitasi yang besar hingga menyebabkan anggota tata surya beredar mengelilingi matahari. Matahari adalah sebuah bintang karena dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, planet yang pertama adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari yang tidak mempunyai satelit. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam tata surya dengan kandungan gas helium yang banyak. Planet yang kedua adalah Venus. Venus adalah benda langit yang terang setelah matahari dan bulan. Permukaan planet Venus terdiri dari awan tebal, karbon dioksida sehingga menjadikan Venus sebagai planet yang paling panas pada sistem tata surya. Selanjutnya, Bumi. Bumi adalah salah satu anggota planet dalam tata surya. Teman-teman tentu sudah tahu ya, Bumi adalah planet yang tempat kita tinggal saat ini. Bumi memiliki satu satelit yaitu Bulan. Pada atmosfer Bumi terdiri dari nitrogen dan oksigen sehingga tepat untuk ditinggali oleh makhluk hidup. 2/3 planet Bumi mencangkup lautan. Planet yang keempat adalah Mars. Mars memiliki 2 satelit yaitu Phobos dan Deimos. Atmosfer terdiri atas 95% karbon dioksida, selebihnya nitrogen dan argon. Mars banyak mengandung besi oksida atau Fe0
yang membuat Mars tampak sebagai planet merah. Mars memiliki atmosfer yang tipis sehingga tidak bisa menyimpan banyak panas. Selanjutnya yaitu planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Jupiter memiliki 4 satelit besar dan 63 satelit kecil. 4 satelit terbesar Jupiter adalah Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Atmosfer Jupiter banyak mengandung hidrogen dan helium. Jupiter memiliki gas yang berwarna merah yang akan berputar mengelilingi tengah-tengah planet Jupiter yang akan membentuk ikat pinggang merah raksasa yang kemudian menghasilkan badai besar di permukaan Jupiter. Selanjutnya yaitu Saturnus. Saturnus merupakan planet kedua terbesar setelah Jupiter. Planet Saturnus dihiasi oleh gelang dan cincin yang tersusun atas es dan batuan yang sangat besar. Planet Saturnus berisi banyak gas helium dan hidrogen sehingga menyebabkan kepadatan planet ini bisa mengapung di atas air. Saturnus memiliki 9 satelit yaitu Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, dan Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus, dan Phoebe. Planet selanjutnya yaitu Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Neptunus berupa bola gas raksasa yang sangat mirip dengan Uranus. Neptunus adalah planet yang memiliki angin yang badai sehingga disebut dengan planet yang paling berangin dalam tata surya. Neptunus memiliki 2 satelit yaitu Triton dan Nereid. Yang selanjutnya yaitu planet Uranus. Uranus merupakan planet gas yang berwarna biru kehijauan dengan awan tebal yang menutupinya. Planet ini memiliki atmosfer yang mengandung hidrogen, helium, dan metana. Uranus memiliki 5 satelit yaitu Miranda, Ari, Umbriel, Titania, dan Aberon. Yang terakhir adalah Dwarf Planet. Nah, pada sistem tata surya memiliki planet-planet kecil yang dipandang berbeda dengan planet-planet lain karena orbitnya yang tidak jelas, maka disebut dengan Dwarf Planet. Berikut ini adalah planet kecil yang dimiliki tata surya. Salah satunya adalah Pluto. Pluto tidak dimasukkan ke dalam kategori planet kerdil karena tidak memenuhi salah satu syarat sebagai planet, yaitu tidak memiliki jalur orbit yang jelas dan bersih. Tidak ada benda langit lain di dalam orbit tersebut. Tetapi di dalam Pluto orbitnya tidak bersih. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya kenapa Pluto tidak bisa dikatakan sebagai planet karena orbitnya tidak bersih atau tidak jelas. Oke. Yang selanjutnya adalah pengelompokan planet dalam tata surya. Terdapat 3 pengelompokan. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuk. Dibagi menjadi 2 lagi, yaitu planet terestrial, yaitu planet yang berstruktur keras dan memiliki lapisan batuan, seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet yang kedua yaitu planet Jovian, atau gas raksasa, yaitu planet yang berukuran sangat besar dan tersusun dari gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya yaitu berdasarkan posisinya terhadap bumi. Planet inferior yaitu planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi seperti Merkurius dan Venus. Yang kedua yaitu planet superior, yaitu planet-planet yang letaknya setelah bumi seperti Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang ketiga, berdasarkan batas sawu asteroid. Planet dalam yaitu planet-planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian ada planet luar yang berada di luar orbit lintasan asteroid seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, dari semua penjelasan hari ini, teman-teman apakah sudah mengerti mengenai sistem tata surya, planet-planet, dan karakteristik planet? Saya harap teman-teman sudah mengerti ya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk simak terus
pembelajaran dari Science Talk, bicara tentang sains. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya. See you. Salam